salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Halo sahabat semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? semoga selalu diberikan kesehatan ya. Iya, dan untuk para sahabat yang hari ini kurang enak badan atau lagi sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Amin. Nah, kenalin dulu nih sebelumnya. Saya Cinta dan rekan saya, Alia, and welcome to Bicara, Bincang Cerdas Suara Sinika. Oh ya Cinta, gimana nih di tahun pertama kamu sekolah jenjang menengah pertama? Apalagi kamu ini kan salah satu siswi di kelas akselerasi nih. Pasti kan banyak banget belajarnya, pasti ditekan terus menerus gitu kan. Soalnya kamu cuman mencapai 2 tahun doang nih. Gimana nih? Kalau zaman sekarang kan katanya budrek nih ya, kan Iya, kebanyakan budrek. belajar. Wih, Sebenarnya dengan ada tekanan susah banget. dan senangnya sih, Al. Kalau susahnya itu kan kita harus selalu belajar kan. Kalau senangnya pastinya aku hanya 2 tahun dan hanya 4 semester. Iya, pasti kangen sama Tapi balik teman-teman. lagi, Al, kalau misalkan belajar kan tidak hanya di sekolah aja gitu loh. Belajar itu di luar lingkungan sekolah juga ada, kita harus selalu belajar gitu kan. Iya sih, benar banget. Oh iya, ngomong-ngomong tentang belajar nih ya, pasti kan nggak luput dengan peranan seorang guru. Nah, aku tuh kadang kayak bingung gitu. Nah, apa cuman mereka, para pengajar yang bekerja di sekolah, yang bisa disebut dengan guru atau dapat sebutan seorang guru? Soalnya kadang gitu kan aku kayak dengar gitu kan, ih mereka tuh bukan guru tahu, mereka cuma ngajar sementara aja, mereka tuh nggak kerja di sekolahan ini. Nah, emangnya kalau gitu nggak bisa disebut guru? Apa harus kerja dulu di sekolahan formal baru bisa disebut guru? Jadi aku tuh kan pusing. Iya, bingung maka dari itu aku sebenarnya juga penasaran. Maka dari itu kemarin tuh aku scroll tuh. Ada salah satu tokoh yang sangat inspiratif dan fenomenal banget, yang pastinya pasti bisa menjawab pertanyaan kita hari ini. Wow. Gitu. Jadi daripada tanpa berlama-lama lagi, langsung kita sambut saja kali ya. Langsung saja kita sambut, yaitu adalah Kak Ahmad Irfandi. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, sahabat semuanya, Kak Irfandi ini adalah sosok yang sangat inspiratif dan fenomenal pastinya, atau yang biasa disapa dengan Kak Irfandi ya. Kak Hadi. Beliau adalah pemuda asli dari Dusun Bandet dan Desa Pager Ngumbruk ya kalau nggak salah. Pager Ngumbu. Ya. Kecamatan Wonoayu dan juga Kabupaten Sidoarjo nih sahabat. Dan juga sejak SMP ini Kak Irfandi ini juga aktif dalam organisasi pramuka kalau nggak salah ya Kak Ya, Irfandi. saya aktif Iya. ikut pramuka. Iya. Keren banget. Gimana? Kalau boleh sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi nih Kak Irfandi, Ya. boleh mungkin dijelaskan dulu nih kalau selama di organisasi pramuka itu gimana kesan-kesannya? Ya, saya ikut pramuka itu sebenarnya pinginnya itu sejak SD. Saya melihat kakak kelas itu kemah, tapi saya nggak bisa kemah. Seru banget, kelihatannya seru. Ya awalnya sih sedih ya nggak bisa ikut kemah, tapi saya baru ikut pramuka yang lebih intens itu saat SMP, kayak kalian gini. Itu di SMP 1 Wonoayu waktu itu dan menyenangkan sekali ikut pramuka. Akhirnya saya aktif setelah naik kelas 8 aktif lagi, kelas 9 aktif terus sampai SMA, sampai kuliah masih tetap aktif ikut pramuka. Apa pernah kayak ikut lomba-lomba pramuka gitu, Kak? Ya, ikut lomba, ikut pelatihan, Wow, ikut petualangan, macam-macam. Keren banget. Nah balik lagi nih Kak Irfandi, tadi kan teman saya nanya nih, kalau misalkan di gelar guru itu hanya berguna atau dipakai hanya pada sebagian orang yang mengajar di sekolah saja, atau mungkin di luar lingkungan sekolah itu kita juga bisa menemukan dengan seorang dengan gelar guru gitu. Misalkan ada seorang memberikan informasi pada kita, apakah Ya. bisa disebut guru atau bagaimana? Iya, di era modern ini guru itu bertransformasi dalam setiap sendi kehidupan. Tidak hanya guru formal yang ada di sekolah saja. Di sekolah itu disebut guru, tapi orang-orang yang mengajarkan kita, pertama kali orang yang mengajarkan kita sejak kita lahir siapa? Orang tua kita. Ya, itu juga guru kita. Kemudian keluarga kita, kemudian ke society, masyarakat sekitar yang ngajari apapun itu juga bisa disebutkan sebagai guru.
Kemudian ya banyak orang, kita ketemu orang baru tapi orang itu memberikan pengalaman bagi kita, memberikan pengetahuan, ya itu bisa kita sebut guru atau mentor istilahnya sekarang. Jadi semua orang itu bisa jadi guru ya Kak ya? Ya, semua orang bisa jadi guru. Itu katanya Ki Hajar malah, Ki Hajar Dewantara. Oh iya sahabat, seputar tentang Kak Irfandi. Ternyata Kak Irfandi ini telah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi Universitas Negeri Surabaya dengan jurusan pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Benar ya? Iya, Kak ya? betul. Benar Kok banget. tahu sih? Iya tahu dong. Karena kita sangat mendoakan Kak Wah, Irfandi. Bapak inspiratif Tapi soalnya. katanya sampai mendapatkan gelar magister loh. Wih, keren S2. Wih, keren banget sih, Su. Keren banget. Nah, seperti yang kita tahu ya, Kak ya. Kan kebanyakan orang kalau misalkan sudah mengenyam studi yang seperti Kak Irfandi sendiri ini biasanya akan berakhir berprofesi sebagai seorang guru formal. Ya. Nah, tapi kenapa kok Kak Irfandi Seorang Kak sendiri Irfandi ini tidak malah berakhir pada profesi Iya. tersebut, Kak? malah memilih untuk Iya. yang lain gitu? Karena saya melihat ruang-ruang belajar yang lain itu yang perlu diisi. Karena ketika semua orang itu nanti akan fokus kepada sistem yang formal seperti sistem di sekolah, dan ada banyak ruang-ruang belajar yang tidak terisi. Misalnya ruang-ruang belajar di kampung, ruang-ruang belajar di lingkungan masyarakat itu tidak terisi. Karena banyak sekali ruang belajar yang perlu kita isi, misalnya belajar di alam bebas, belajar di lingkungan masyarakat, belajar di macam-macam hal, di banyak hal. Itu makanya karena di sana ndak ada yang mengisi, saya berusaha ingin mengisi di situ gitu. Nyambung lagi ya Kak, bahasanya belajar itu tidak hanya di sekolah saja ya. Iya, Kak, betul. ya? Iya, baik. Nah, Kak Irfandi ini juga sebenarnya salah satu tokoh yang mendirikan salah satu kampung lali gadget itu tadi. Iya. Hebat Udah. banget Kak Irfandi ini mempunyai banyak prestasi nih sahabat. Keren sih memang. Sampai benar-benar saya saja nih ya sebagai penggemarnya itu ikut bangga nih sama idola saya ini. Iya sih, benar. Nah, kalau boleh tahu nih ya, Kampung Lali Gadget itu sebenarnya seperti apa sih Kak Ya, Irfandi? apakah masyarakat di Kampung Lali Gadget itu juga benar-benar lupa lali sama gadget atau gimana nih Kak? Ya itu tadi yang saya maksud sebagai ruang belajar yang lain. Oh, iya. Karena belajar itu tidak hanya di sekolah. Kalian pun di sekolah sekarang kan ada namanya pembelajaran project, pembelajaran di luar ruangan, observasi dan lain sebagainya. Ya, saya ingin mengembangkan yang seperti itu, ruang belajar non formal. Kampung Lali Gadget itu sebenarnya adalah ruang bermain. Yang sebenarnya bermain itu adalah belajar bagi anak-anak. Oh, iya. Karena kita akan mendapatkan banyak sekali pembelajaran dari bermain. Kita waktu sebelum sekolah dulu pasti kan bermain kan sama Iya. teman-temannya, mungkin usia 4 tahun gitu ya. Itu main sama temannya, berkomunikasi sama temannya, bernegosiasi, rebutan mainan dan sebagainya. Dari situlah kalian belajar. Iya. Karena apalagi sekarang di era globalisasi pasti gadget sudah menjadi sebuah ancaman ya dari Merajalela di tradisional mana-mana juga ini. ya. Memang untuk mengurangi kecanduan gadget. Karena kalau interaksi dalam belajar, dalam bermain itu kan yang saya sebut sebagai belajar tadi. Sekarang kan tidak ada interaksi secara langsung, tidak banyak gitu loh. Karena distraksi gadget tadi. Nah, Kak Irfandi dengar-dengar ini katanya Kak Irfandi juga salah satu penggiat udeng pacul goang ya kalau tidak Iya. salah. Betul. Sampai memproduksi terus mengajarkan ke semua orang pengunjung atau bahkan sampai datang ke sekolah-sekolah buat mengajarkan cara membuat udeng pacul goang. Gimana tuh Kak? Jadi udeng pacul goang itu adalah udeng khas Sidoarjo. Udeng tutup kepala atau ikat kepala khas Sidoarjo. Diciptakan tahun 99 oleh Pak Munali Patah, dan ini lumayan terpendam dulu, terkubur, nggak ada yang melestarikan. Lah saya resah dengan hal itu, dan akhirnya kita menjualnya, memproduksinya, terus kemudian nawarin ini loh ada udeng khas Sidoarjo. Akhirnya banyak yang tertarik, dan semakin lama akhirnya semakin banyak orang tahu, dan semakin banyak kayak lembaga gitu yang tertarik ingin memakainya sebagai ciri khas.
ada anak-anak sekolah atau lembaga sekolah yang ingin anak-anaknya bisa membuat udeng Pajagoan. Nah, itu yang kita ajarkan juga ke lembaga-lembaga Itu tersebut. juga disediakan di Kampung Lali Gadget juga ya? Iya. Kak Irfandi? Kami menyediakan produknya, kami juga menyediakan pelatihannya. Udah tahu pemasarannya itu udah dari mana aja nih? Kalau pemasaran lebih banyak seputar Sidoarjo saja karena ini khas Sidoarjo, jadi oleh-oleh Sidoarjo gitu. Tapi yang ingin membuat itu dari seluruh dunia kalau. Karena apa saya bilang seluruh dunia? Karena banyak sekali turis-turis asing dari Afrika, dari Timur Tengah, dari Jepang, Thailand, Asia Tenggara, daratan Afrika itu banyak yang belajar ke Kampung Lali Gadget untuk membuat udang. Jadi sebenarnya usaha Kak Irfandi ini juga membuahkan hasil nih dalam melestarikan budaya-budaya di Iya. Indonesia. Kemarin juga katanya sempet mendapat Indonesia Awards yang dari Astra Iya. tahun 2021 Iya, ya Kak ya. namanya Satu Indonesia Award dari Astra tahun 2021. itu tentang konservasi budaya. Iya, jadi Astra itu mencari anak-anak muda yang berkontribusi untuk lingkungannya, untuk diberi penghargaan. Waktu itu yang pendaftarnya 13.148 orang dan dipilih hanya 11. Dan salah seluruh satunya Indonesia. pasti Kak Kak Irfandi, Irfan. tentunya. Iya. Keren banget. Beneran. Nah, Kak Irfandi, kalau boleh tahu nih, apa aja sih tantangan dan rintangan sampai hingga titik sekarang nih Kak Irfandi? Ya, tantangannya ya banyak sekali. Tantangannya mulai dari banyak yang dikorbankan. Iya. Harus ada yang dikorbankan. Misalnya ya saya dulu cita-citanya juga pengen jadi guru. Ya harus berkorban tidak jadi guru akhirnya. Kalau S2 cita-citanya jadi dosen ya berarti saya tidak jadi dosen akhirnya. Kemudian pernah sampai dimarahin ibu gara-gara nggak lulus kuliah. Sampai saya pernah hampir DO dari kuliah. Dan kuliahnya molor juga, harusnya 4 semester jadi 7 semester gitu. Terus sama ibu diancam, kalau kamu nggak lulus ini gubuk bacanya tak obong gitu. Sampai kayak gitu. Sayang banget. Terus juga harus rela nggak bekerja berkarir yang menghasilkan uang selama beberapa tahun, itu harus rela dan harus ada pemasukan yang itu kayak gitu. Tapi di balik itu semua pasti ada suatu hal yang membanggakan juga ya. Iya. Iya. Sekarang orang tua saya semuanya mendukung sepenuhnya Kampung Lali Gadget. Oh ya, keren banget. Oh iya Kak Irfan, boleh nggak sampaikan pesan dan kesan buat seluruh anak muda yang ada di Indonesia ini, khususnya Gen Z, yang biasanya gadgetan terus. Nah, coba Iya. sampaikan motivasinya dong gitu. Ya, jadi gadget itu perlu untuk mempermudah hidup kita. Tapi kita juga bisa mandiri hidup tanpa gadget. Kita tunjukkan bahwa kita sebagai manusia sejati yang juga bisa berpikir, yang juga bisa berkembang, yang juga bisa berjuang gitu, yang juga bisa berkontribusi. Ingat, kalau kalian tahu namanya hum pimpa alaihum gambreng. Hum itu artinya Tuhan, pimpah alaihum kembali kepada Tuhan. Gambreng lakukanlah atau bermainlah. Maka sebelum kita manusia asalnya dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Sebelum kita kembali kepada Tuhan, kita harus berkontribusi. Jadi jangan main game online melulu. Jangan kecanduan HP terus, tapi juga harus berkontribusi terhadap kehidupan ini. Oke. Zaman sekarang kan mereka lebih fokus dan ingat bahwasanya tentang media sosial, tapi mereka lupa tentang sosial. Iya betul, media sosial doang tapi sosial yang asli nggak ada. Nggak ada. Terima kasih Kak Irfandi atas Ya. semua quote dan juga pengetahuan, pengalaman dan juga wawasan yang diberikan kepada saya, teman saya dan juga sahabat-sahabat semuanya. Jadi sahabat, ingat ya, guru itu nggak harus bekerja di sekolah, tapi guru bisa aja dimanapun dan siapapun bisa menjadi guru, asal mau digugu dan ditiru. Terima kasih. Saya Alia dan rekan saya. Saya Cinta undur pamit diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.